Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman. Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hussein di channel Ruang Tentur ini. Jadi pada video kali ini kembali kita menghitung ya pembahasan tentang soal-soal TKA Matematika tahun ini. Nah, di sini kita akan membahas soal yang berhubungan dengan inverse fungsi dan komposisi fungsi. Ya, namun sebelumnya saya ingin mereview materinya sedikit ya tentang fungsi ini. Ini merupakan materi kelas 11 ya. Oke, jadi fungsi. Nah, contoh misalkan begini. Fx ini saya tuliskan adalah 3x tambah 4. Kemudian Gx adalah x kuadrat dikurang 2x ditambah dengan 1. Yang pertama di sini adalah nilai fungsi. Oke. Apa maksud dari nilai fungsi, teman-teman? Maksudnya nilai fungsi itu adalah kita mengganti nilai x yang ada di fungsi ini dengan bilangan sembara. Katakanlah misalkan saya tulis F2. Kalau F2 berarti kita ganti X-nya dengan 2. Jadi 3 dikali 2 tambah 4. 3 kali 2, 6. Tambah 4 berarti 10. Sama halnya kalau misalkan Gx ini saya ganti X-nya dengan 1. Berarti semua X yang ada di urutan kanan ini kita ganti dengan 1. Jadi 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 tambah 1. Ini 1 kuadrat dikurang 2 min 1 tambah 1 dapatnya 0. Yang berikut di sini adalah komposisi fungsi. Nah, ini kita perlahan masuk ke intinya. Oke, komposisi fungsi itu artinya kita menggabungkan beberapa fungsi menjadi satu fungsi. Nah, kalau komposisi fungsi ini prinsip kerjanya kurang lebih sama dengan menentukan nilai fungsi. Cuma kalau komposisi fungsi itu adalah bukan angka yang dimasukkan, tapi fungsi yang dimasukkan ke fungsi. Misalkan saya tulis di sini f dalam kurung gx. Nah, kalau f gx berarti kalau fgx artinya gx ini kita masukkan ke f. Artinya gx ini kita masukkan, kita substitusi ke x yang ada di f. Seperti itu. Sehingga ini kalau kita kerja berarti 3 dalam kurung x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Ya, sudah. Ini tambah 4. Kemudian ini tinggal kita obok-obok. Ini dikali ke dalam ya. 3x kuadrat. 3 dikali min 2 ini minus 6x. 3 kali 1, 3. Tambah 4. Berarti kita peroleh 3x kuadrat dikurang 6x ditambah dengan 7. Nah, fgx ini yang biasa kita tuliskan dengan f dot gx. Atau yang biasa juga dibaca f bundar g. Nah, bagaimana kalau misalkan gfx? Oke. Misalkan saya tulis G dalam kurung Fx. Tentunya sama prinsipnya dengan Fgx ini. Tetapi ini kan Fx yang dimasukkan ke G. Artinya yang ini kita masukkan semua ke X yang ada di G. Nah, sehingga ini kalau kita kerja berarti X-nya ini diganti 3X tambah 4 pangkat 2 ya. Dikurang 2 dalam kurung 3X tambah 4. Tambah 1. Nah, ini tinggal kita obok-obok. 3x kuadrat berarti 9x kuadrat. Kemudian 2 dikali 3, 6 dikali 4. Ini 24x. Ditambah dengan 4 kuadrat ya. 16. Nah, kemudian ini kita kali ke dalam. Min 2 dikali 3 minus 6x. Min 2 dikali 4 berarti min 8. Ditambah dengan 1. Ini gx kuadrat. Ya, 24 dikurang 6, ini 18. Ya, kemudian 16 dikurang 8, 8 tambah 1, 9. Ini kita tuliskan dalam bentuk g dot fx. Ya. Nah, secara umum bahwa f dot g ini dengan g dot f tidak sama ya. Atau kalau teman-teman ingat kembali di bilangan real, pertukaran seperti ini, atau yang biasa disebut dengan komutatif, artinya tidak berlaku sifat komutatif dalam komposisi fungsi. Nah, materi berikut ini adalah tentang inverse fungsi. Nah, ini materi yang terakhir sebelum kita bahas soal. Oke. Inverse ini artinya kebalikan ya. Nah, di sini kita langsung berikan beberapa rumus siluman dalam menentukan inverse fungsi. Misalkan kalau fungsinya ax ditambah dengan b, maka inverse-nya adalah, inverse itu kan simbolnya pangkat min 1 ya. Seperti ini. Dituliskan X kurang B per A. Gitu ya.
Nah, kalau di sini plus, maka di sini jadi kurang. Kalau di sini kurang, maka di sini jadi tambah. Misalkan saya tulis ya, saya kasih contoh. Misalkan fx di sini 3x ditambah 2. Maka inverse-nya ini adalah x dikurang 2 per 3 ya. Ini A-nya atau koefisien X-nya jadi penyebut. Ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah bentuk fx sama dengan AX ditambah dengan B per CX ditambah dengan D. Nah, inverse-nya ini seperti ini. A dengan D ditukar tempatnya. Oke. Seperti ini ke bawah, ini ke atas. Tetapi kita berikan tanda minus atau kita lawankan tandanya. Begitu ya. Jadinya ini min DX tambah B per CX dikurangi dengan A. Misalkan fx di sini saya tulis 3x ditambah dengan 2 per 4x dikurang 5. Nah, ini kalau kita cari inverse-nya, berarti minus 5 ini naik ya ke atas jadi plus. 5x ditambah dengan 2. Kemudian ini 4x. 3-nya ini turun ke bawah, jadi negatif. Seperti ini. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Kemudian ada beberapa sifat-sifat dari inverse fungsi. Kita tuliskan saja sekalian ya. Misalkan ada sifat seperti ini. Kalau misalkan f inverse A sama dengan B, maka inverse ini bisa hilang ya. Tetapi A dengan B ini ditukar tempatnya seperti ini. Nanti ada soal yang berhubungan dengan sifat ini. Sehingga dituliskan FB sama dengan A. Terus ada juga sifat begini, De Morgan namanya ya. Misalkan f.g inverse. Nah, ini inverse-nya bisa dimasukkan tetapi kita tukar posisinya G dengan E. Seperti ini modelnya. G inverse dot F inverse X. Gitu ya. Oke, saya kira ini dulu materi singkat. Nanti kita bahas soal yang pertama. Coba dilihat dulu ya. Saya beri waktu durasi 10 detik. Ya, silakan kalau mau langsung dikerja. Oke, berarti ini jawabannya adalah bravo ya. Kita menggunakan rumus siluman yang tadi. Jadi kalau misalkan fx-nya ini adalah ax ditambah b, berarti inverse-nya adalah x dikurangi b per a. Jadinya ini adalah a, yang ini b. Nah, kalau ini kita ikuti, berarti x dikurangi 3 per 2 ya. Ini cara silumannya untuk mengerjakan soal inverse fungsi. Next, nomor 2 ya. Ya, di sini diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 1, gx-nya 3x kurang 1. Nilai dari f.g 2 adalah berapa? Ini, kalau misalkan kita mau kerja pakai cara biasa, boleh ya. Artinya, kita cari dulu f.g-nya. Artinya kalau f.g berarti g yang dimasukkan ke f. G ini kita masukkan ke sini, kita masukkan ke sini. Nah, saya mau cara siluman dulu yang pertama ya. Ini kan cara biasa. Cara silumannya begini. Ya, ini yang 2 ini kita masukkan dulu, saya tulis dulu ya. F.G 2. 2 ini kita masukkan dulu ke G. Langsung kita hitung nilainya. Ya, coba 2 ini kita masukkan ke sini berapa? 3 kali 2, 6 ya. 6 dikurang 1, 5. Nah, berarti dapat 5 di sini. Kemudian 5 ini kita masukkan lagi ke F. Nah, itu yang tinggal kita hitung. 5 kuadrat. Coba ya, di mana kita cakar? Di sini ya. 5 kuadrat ditambah dengan 2 dikali 5 tambah 1. 5 kuadrat ini 25. Ditambah dengan 2 kali 5, 10. Ditambah dengan 1 berarti 25 tambah 10, 35. Tambah 1 dapatnya 36. Oke, jawabannya berapa? Coba kita kerja pakai cara biasa ya. Seperti ini. Nah, kalau f.g berarti ini kita masukkan ke sini. Oke, kita hitung dulu ya f.g-nya. Kita cari dulu berapa bentuknya, bagaimana persamaannya. Berarti ini 3x kurang 1 kuadrat ditambah dengan 2 kali 3x kurang 1. Dikoreksi ya kalau ada yang salah hitung. Nah, ini berarti 9x kuadrat. Oke, 2 kali 3, 6. Dikali min 1 berarti minus 6x. Tambah 1 ya, karena min 1 kuadrat itu 1. Ini kita kali ke dalam, 2 dikali 3, ini 6x.
Kemudian 2 dikali min 1, min 2 ditambah dengan 1, berarti 9x kuadrat ini minus 6 tambah 6x. Habis ya ini, teman-teman. Karena minus plus sama angkanya, sama bentuknya, berarti habis. 1 kurang 2 min 1 tambah 1, 0. Ini juga habis ternyata. Oke, enggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita ganti x-nya dengan 2. Berarti 9 dikali 2 kuadrat. Hati-hati kalau kerja soal begini. Kita kerja pangkat dulu. Ya, jangan sampai 9 kali itu salah. Ya. Kecuali kalau misalkan 9x kuadrat. Nah, ini baru kita kalikan dulu, baru dipangkat 2-kan. Bukan begini maksudnya ya. Berarti 9 dikali 2 kuadrat, 4. 9 kali 4 itu 36. Sama saja gitu ya. Silakan pakai cara siluman atau cara biasa. Ya, nomor 3 coba diperhatikan dulu soalnya. Ya, diberikan fungsi rasional f(x) sama dengan 2x tambah 1 per x kurang 3 ya. Nilai dari f inverse 1 sama dengan berapa? Ini kita cari dulu inverse-nya dengan menggunakan cara siluman yang tadi. Berarti f inverse x sama dengan min 3 dengan 2 kita tukar. Ini tukar tempatnya. Min 3 ke atas naik jadi plus. 3x ditambah dengan 1 per x. Ini 2 turun ke bawah jadi kurang. Seperti ini. Kurang 2 ya, maaf. Bukan kurang 1. Oke, ini harusnya 2. Nah, sekarang kita ganti x-nya dengan 1. Berarti 3 dikali 1 tambah 1 per 1 kurang 2. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4 per min 1. 4 dibagi min 1 dapatnya minus 4. Delta. Oke, nomor 4. Coba ya. Ya, nomor 4 boleh pakai cara sifat inverse. Yang pertama seperti ini. Misalkan f inverse 7 sama dengan A. Ini inverse-nya bisa dihilangkan, tapi ini ditukar ya, ditukar tempatnya. Jadinya FA sama dengan 7. Artinya X-nya di sini diganti dengan A. Jadinya 2 dikali A tambah 5 sama dengan 7. 2A. 5 pindah row kanan, 7 kurang 5, 2. A-nya dapat 2 bagi 2, 1. Dapatnya ya, ini sama dengan 1 jawabannya. Nah, cara kedua, boleh kita menentukan inverse-nya dulu. Ya, misalkan f inverse di sini. Nah, kita pakai cara siluman ya, yang tadi berarti inverse-nya adalah x kurang 5 per 2. Nah, sekarang kita ganti x-nya dengan 7. F inverse 7 berarti 7 dikurang 5 per 2. Ini kita samakan dengan A. Oke, 7 kurang 5, 2 bagi 2, 1. Oke, sama saja ya. Next, nomor 5. Silakan. Ya, diberikan fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 1 jika gx sama dengan f inverse x tambah 3. Maka nilai dari G7 adalah berapa? Cari dulu inverse-nya ini. Berarti x kurang 1 per 2. Nah, sekarang kita masukkan. Jadinya gx sama dengan x kurang 1 per 2 ditambah dengan 3. Ganti x-nya dengan 7. Jadi G7. 7 kurang 1 per 2 tambah 3. 7 kurang 1, 6 ya. Bagi 2, 3 tambah 3. 3 tambah 3 dapatnya 6. Charlie. Next, nomor 5. Nomor 6 ya. Oke, jika f(x) sama dengan 5x kurang 4 dan f.f x ax tambah b, maka nilai dari a tambah b adalah berapa? Ini maksudnya fungsi dimasukkan ke fungsinya sendiri gitu ya. Berarti ini 5x kurang 4 dimasukkan ke 5x kurang 4. Jadinya bisa ditulis begini. 5, x-nya diganti dengan 5x kurang 4. Oke, begini ya teman-teman. Kemudian sama dengan ax tambah b. Ini kita kali ke dalam dulu. 25x dikurang 5 kali min 4 ya. Min 20 dikurang 4 sama dengan ax ditambah dengan b.
Ini 25X min 20 dikurang 4 min 24 sama dengan AX tambah B. Nah, dari sini berarti ini pasangan yang ini, gitu ya. Kemudian ini pasangannya yang di sini. Kita peroleh A itu sama dengan 25, B sama dengan min 24. Nah, kita masukkan di sini. Berarti 25 ditambah dengan min 24 dapatnya 1, alfa. Oke, nomor 7 ya. Silakan. Ya, kalau nomor 7 ini diketahui komposisi fungsi. Yang dicari adalah salah satu fungsinya, begitu ya. Nah, coba kita tulis dulu di sini f dot g x sama dengan 3x ditambah dengan 1. Ini kan bisa ditulis f dalam kurung gx ya. 3x ditambah dengan 1. Kemudian gx-nya diganti dengan x kurang 2. Fx kurang 2 sama dengan 3x ditambah dengan 1. Kita kan mau cari fx ya. Artinya, teman-teman, logikanya kan begini. Di sini fx kurang 2 ya, di sini fx. Nah, tinggal kita ya pikirkan caranya, bagaimana caranya kira-kira supaya min 2 ini dihapus ya atau dihilangkan. Ya, bukan dengan cara langsung menghapusnya, tidak, tetapi supaya hilang min 2-nya maka harus ditambah 2 begitu ya. Karena kalau kita tambah 2 n di sini maka ini sudah hapus, sudah hilang, menyisakan x. Artinya dengan perlakuan yang sama, x-nya di sini kita harus tambah 2. Jadinya begini, 3 dalam kurung x ditambah 2 tambah 1. Tidak boleh di belakangnya ditambah 2, tidak ya. Harus x-nya yang diperlakukan seperti itu. Jadinya ini 3x, 3 dikali 2 itu 6, ditambah dengan 1, berarti 3x ditambah dengan 7. Ya, jawabannya alfa. Ya, oke, semoga bisa dipahami ya. Next, nomor 8. Coba. Ya, ini boleh kita menggunakan cara siluman ya. Ini 2 kita masukkan dulu ke F. Kita hitung berapa nilainya. 2 kuadrat ini dapatnya 4 ya. Kemudian 4 ini kita masukkan ke G. Dimasukkan di sini. Oke, berarti ganti X-nya dengan 4. 2 dikali 4 dapatnya 8. Nah, 8 ini kita masukkan lagi ke F. Berarti 8 tambah 1 dapatnya 9. Oke. Jawabannya Charlie. Nah, soal berikut ini kita jadikan oleh-oleh, teman. Ini oleh-oleh yang pertama. Silakan. Ya. Kemudian ini oleh-oleh kedua. Oke, 2 nomor saja ya. Jadi saya berharap teman semua mengerjakan dengan sepenuh hati. Dan kalau berkenan boleh kirim jawabannya di bagian komentar di bawah video ini. Nanti kita lanjutkan lagi membahas soal seperti ini di kesempatan berikutnya. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.